Jadi gugatan wan prestasi. Jadi adalah itu gugatan perdata. Gugatan perdata itu macam-macam, gugatan class action, gugatan wan prestasi, gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau kita bicara gugatan wan prestasi itu adalah gugatan yang terkait dengan perjanjian. Baik perjanjian secara tertulis maupun perjanjian lisan. Tapi pada umumnya di dunia hukum sekarang ini yang dipakai itu perjanjian secara tertulis. Karena perjanjian secara lisan itu banyak atau susah dipegang karena lisan ini kan gitu. Jadi, nah sekarang kita lihat apakah yang digugat ini berupa perjanjian lisan atau perjanjian tertulis. Apakah itu berupa perjanjian atau berupa janji-janji biasa. Kemudian kalau janji-janji biasa, siapa yang berjanji? Apakah pihak blacklist yang berjanji atau siapa? Begitu. Jadi dan berbicara kepada siapa? Nah, penggugat ini haruslah para pihak ini yang memang saling berjanji. Tapi saling berjanji ini adalah dengan suatu sebab yang halal. Ada perjanjian tertulis, kalau sebabnya tidak halal, nggak bisa juga. Sama juga perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan di mana sebabnya tidak halal. Nah, ini kan ada terkait dengan persoalan laporan pidana di mana penyebab perjanjian adalah patut diduga tidak halal atau masih ada proses pidana begitu. Jadi ini sebenarnya masih prematur gugatan ini. Kenapa prematurnya? Karena masih ada proses pidana, dibuktikan pidananya dulu. Benarnya ada pemeriksaan atau tidak? Perjanjian sifatnya lisan tapi ada posisi-posisi pidana, bukan pemerasan misalnya kan berarti kan perjanjiannya batal. Apalagi ini perjanjian lisan dan siapa yang berjanji, bagaimana janjinya, seperti apa janjinya. Nah, kalau ini digugat ke wilayah-wilayah hukum perdata, memang gugatannya diterima tetap oleh pengadilan karena gugatan apapun juga diterima pengadilan. Cuman ketika dipersidangkan, ini nanti akan kemudian kelihatan mana yang gugatan yang pas, kemudian bisa diterima dan diputus, mana yang kemudian gugatannya ditolak karena prematur. Kita lihat nanti. Tapi biasanya ini kan masih prematur. Kita lihatnya secara hukumnya ya. Kenapa? Karena pertama perjanjiannya masih lisan. Kedua, perjanjian ini ada unsur-unsur pemerasannya juga. Ya, jadi kan ada unsur pidananya. Sebabnya tidak halal. Karena salah satu hukum perjanjian, bahwasanya perjanjian dianggap sah kalau ada sebab yang halal. Selain kekuatan atau kemampuan subjek hukumnya, sah secara hukum ya, itu dia. Nah, sebab ini halal atau tidak halal masih belum bisa dipastikan. Jadi, ini disebut gugatan yang patut diduga prematur. Nah, apalagi kalau gugatannya berupa gugatan ganti rugi material dari suatu perjanjian yang lisan juga. Ini agak jauh dari panggang. Ya, ya jauh dari panggang. Ikannya di sana, panggang apinya di sini. Nggak matang. Gitu. Maksudnya itu. Bang, tapi melihat ini kan yang menjadi tidak hanya Reza Gladys nih Bang, ada juga Kapolri, ada juga Jaksa Agung yang terbawa ke dalam ya namanya gugatan suka-suka yang gugat lah. Ya kan, untung aja nggak presiden atau Tuhan digugat kan gitu. Jadi boleh aja menggugat siapa aja juga. Cuman kan gugatan ini bisa masuk akal, bisa nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nanti proses ditolak sama hakim di NO. Tidak diterima, kenapa? Gugatan nggak masuk akal, gitu kan. Jadi itu, jadi siapapun boleh menggugat kepada siapapun juga. Tinggal apa gugatan itu masuk akal apa tidak. Tapi boleh masukkan gugatan apapun juga. Oke, tapi kan mengenai soal perjanjian, artinya kalau memang ini menyangkut Kapolri sama Jaksa Agung, artinya ada ketahuan juga nih, berarti Kapolri sama Jaksa Agung ikut juga dalam hasil perjanjian itu. Ya, artinya mereka kan nggak mengerti itu. Dikaitkan Jaksa Agung dan Kapolri itu karena jabatan mereka memimpin penyidikan, satu memimpin upaya penuntutan. Dikaitkan itulah kan gitu kan. Cuman itu kan kaitan hukum pidana, persoalan-persoalan pidana. Sekali lagi, ketika ada suatu persoalan pidana kan patut diduga ada kriminal. Ada kriminal kan berarti tidak halal atau patut diduga tidak halal. Makanya perjanjian ini adalah perjanjian lisan ini perjanjian yang patut diduga dilaksanakan dengan itikat-itikat yang patut diduga tidak halal, sehingga masih prematur. Harus dibuktikan dulu halal apa tidak nih perjanjian lisannya, apakah ada pemerasan apa tidak kan begitu. Jadi ketika digugat kan tujuannya itu untuk mementangkan bahwasanya memang perjanjian ini halal begitu kan, sah. Tapi kan hakim bisa berpandangan lain, kami pun juga pandangan yang lain tentang itu. Kenapa? Karena masih ada persoalan pidana. Apalagi seorang Nikita Mirzani sudah ditahan, berarti kan patut diduga juga sudah ada bukti-bukti yang cukup mengenai dugaan pidana. Sebabnya tidak halal, perjanjiannya menjadi tidak halal juga, begitu. Sama kayak yang di Solo kan, ada yang tidak halal tuh kan, ataupun halal.
Bang, tapi menurut abang setuju gak dengan terkait tim kuasa hukum Reza tadi yang ngomong ini terkait modus? Terus abang gimana respon sama presiden melihatnya? Ini kan hal yang langka dalam hukum pidana berjalan tapi minta perdata. Ya. Kalau pengacara seberang pasti akan bilang modus ya, faktualnya begitu. Tapi kalau kita melihat dari tengah, ini strategi. Strategi ini syukur-syukur bisa dilaksanakan, menghasilkan syukur-syukur kan begitu kan. Tapi kalau nggak menghasilkan ya nggak apa-apa, namanya juga nasib kan begitu. Itu dia. Kalau kita melihat dari tengah, tapi kalau melihat dari wilayah pengacaranya Richard Gladys, wah lu modus aja lu begitu lu kan begitu. Jadi kalau kita kan nggak bisa melihat dari sisi sana, kita kan melihat dari sisi tengah ya. Ini strategi pihak sana juga. Nah, syukur-syukur berhasil kan begitu namanya strategi kan. Ada yang berhasil dan yang gagal. Kita juga kalau lagi naksir cewek juga kadang-kadang pakai strategi ternyata gagal. Kenapa gagal? Ya udah punya bini masih pengacar gitu. Nah,